Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Baby, let's go! Markicer, mari kita cerita hari ini hanya ada di Key Vibes Radio. Hey, what's up guys? Balik lagi di Key Vibes Radio bersama gue Caca di sini. Nah, tumben banget nih gue siaran kali ini gak bareng sama Vina karena Vina lagi berhalangan untuk datang. Nah guys, akhir-akhir ini yang lagi jadi hot news adalah dimana dunia ini sedang menghadapi suatu pandemi yaitu COVID-19. Nah pasti banyak banget nih yang kayak panik, yang takut sama COVID-19. Tapi gue mau ingetin buat semua Key Fibers, jangan panik dan jangan takut guys. Tapi tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak sosial atau social distancing atau sekarang physical distancing. Karena mungkin kita tidak tahu kalau kita membawakan virus tersebut. Nah, hari ini guys, untuk mengisi libur kalian buat yang work from home, terus buat kalian yang kuliah di rumah atau sekolah di rumah pasti kan bosan. Hari ini kita mau bawain satu cerita drama radio yang berkisahkan tentang si Adit. Nah, ada apa nih sama si Adit? Nah, buat kalian yang penasaran tentang apa tuh si Adit, kalian bisa tetap saksikan drama radio kita. Oke? See you guys dan selamat menikmati drama radio kita. Baby, let's go! Markicer, mari kita cerita hari ini hanya ada di Key Vibes Radio. Pada suatu hari di rumah minimalis dan sederhana. Nak, tolong beliin mama gula di warung dong sama susu. Iya, Ma. Aduh, tapi panas lagi. Gak apa-apa deh. Lalu dia keluar pakai jaket, pakai topi, dan masker dengan celana pendek, dan terlihat kulitnya putih bak seorang wanita karena tidak pernah bergaul. Si Banci baru kelihatan. Tumben lo keluar rumah sini main bola, jangan main boneka mulu di kamar. Mendengar kata-kata dari segerombolan anak tadi, Adit pun terdiam, berjalan, membeli gula lalu lantas pulang ke rumah. Ma, aku dikatain tuh sama anak-anak di luar. Katanya banci. Emang aku kayak banci ya? Emang kalau pakai makeup itu banci ya? Kan aku takut kalau di luar panas nanti kulit aku jadi jelek. Udah, biarin aja. Toh kamu merasa kayak yang mereka bilang gak? Lalu dia masuk kamar dan melihat cermin bertanya pada dirinya. Sambil pakai hand body dan juga mengoleskan lip balm di bibirnya. Tapi aku merasa semuanya wajar dan aku hanya menjadi diriku saja. Andi pun terus memikirkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ditemui di pinggir jalan. Dan akhirnya, saking terlalu lama berpikir, ia pun tertidur pulas. Keesokan paginya, Adit dipanggil oleh ayah. Nak, sini deh. Ayah mau ngomong penting sama kamu. Ih, ada apa nih? Tumben deh ayah mau ngomong serius sama aku. Jadi gini, ayah mulai khawatir dengan perkembangan kamu karena ayah perhatikan kamu berbeda dengan pria yang lainnya. Hah? Maksudnya gimana sih? Aku gak ngerti deh, Sambil bingung mencerna kata-kata ayahnya, dan ayahnya lanjutkan kata-katanya. Iya, kamu berbeda. Saat anak pria lain sukanya main bola, kamu senang boneka. Saat anak pria lain tidak berias, kamu berias.
Saat anak lain pakai baju pria, kamu lebih suka baju wanita. Sambil bingung memperhatikan apa yang ayah katakan, Adit menahan air mata dan berkata, Terus sekarang mau ayah apa? Ayah malu punya anak kayak aku. Aku hanya berusaha jadi diri aku sendiri. Ayah kurang mengenal aku. Bukan seperti itu, nak. Ayah hanya ingin hidup sesuai kodrat kamu. Kamu pria layaknya hidup sebagai seorang pria. Kamu didesain sama Tuhan untuk menjadi seorang pria. Untuk itu harus jadi pria sejati. Ayah jahat. Karena keegoisan dan merasa dirinya benar, Adit berlari masuk ke kamarnya dan menangis. Memang aku salah ya. Semua orang mengejudge aku karena nggak mengerti. Aku sebenarnya lebih nyaman menjadi seorang wanita. Sambil menangis, sambil memegang HP-nya, membuka aplikasi dari HP-nya, muncullah iklan tentang operasi gratis di Thailand untuk merubah gendernya. Akhirnya, Adit tertarik dan ikut mendaftarkan diri dan berniat meninggalkan rumahnya. Aku ingin berkemas barang. Aku akan menunjukkan kalau aku bisa berkarya dengan menjadi diriku sendiri. Adit kabur dari rumah dengan bermodalkan HP saja. Dia bingung bisa atau tidak pergi ke Thailand. Akhirnya dia mencari kerja. Dia melihat pamflet tentang menjadi pekerja rumah tangga. Dia coba daftar. Permisi, saya lihat di sini lagi butuh pekerjaan rumah tangga ya. Apakah pekerjaan tersebut masih tersedia? Saya ingin mendaftar. Iya, masih. Kami sangat butuh pekerjaan rumah tangga. Nama kamu siapa? Nama aku Adit. Aku biasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Oke, kita coba training dulu ya, selama seminggu. Setelah Adit bekerja 2 tahun di rumah tersebut, mimpinya ke Thailand berhasil. Dia berhasil mengumpulkan uang untuk pergi ke Thailand. Akhirnya, dia memutuskan untuk resign. Permisi, Ibu, saya ingin berbicara. Ada apa, Adit? Sepertinya serius sekali. Adit ingin keluar kerja, Bu, karena Adit ingin menggapai mimpi Adit. Terima kasih ya, Bu, telah mempercayakan Adit selama 2 tahun ini. Berkat Ibu, Adit bisa menggapai mimpi Adit. Semoga selalu diberkahi ya, Bu. Wah, sangat mendadak sekali. Sedih rasanya. Karena kamu sudah saya anggap keluarga. Namun, untuk kebaikan kamu, ya sudah, semoga sukses ya. Malam itu, Adit mulai packing dan memesan tiket pesawat untuk besok. Dan dia juga menghubungi rumah sakit tempat dia untuk melaksanakan operasi. Keesokan paginya, setelah perpisahan, Adit pun pergi naik taksi ke bandara. Dan naik pesawat ke Thailand. Sampai di Thailand, dia menuju rumah sakitnya dan bersiap untuk operasi. Are you sure to do that? Because if you never can be man again. Adit dengan menetapkan hati berkata, Yes, I am sure. Oke, let's start. Akhirnya operasi berjalan lancar dan semua sesuai yang direncanakan. Adit ini mulai tersadar setelah operasi. Akhirnya aku bisa melakukan ini dan aku akan membuktikan kalau aku bisa sukses dengan caraku. Setelah operasi, Adit mulai mengeksplor dirinya, sehingga ia menemukan bakat-bakat yang terpendam. Adit mulai terkenal karena bakatnya di Thailand, sampai kabar ini terdengar di Indonesia, dan sampai ke telinga orang tuanya. Dan Adit memutuskan kembali ke Indonesia untuk bertemu ayah ibunya. Sesampainya di Indonesia, dia langsung pergi menuju rumah orang tuanya, dengan harapan mereka menerima dirinya. Dia sampai dan mulai mengetok pintunya.
Astaga, kamu berubah sekali, Nak. Ungkap ibunya sambil menangis, kemudian ayahnya keluar. Adit, kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu tahu tidak, kabar kamu ganti gender sudah sampai ke seluruh kampung dan keluarga kita dibully karena kamu. Ungkap ayah meledakkan marahnya. Maafin Adit karena Adit egois. Adit hanya ingin menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain, Ayah, Ibu. Sekarang Adit udah sukses dan Adit ingin membahagiakan Ayah dan Ibu. Tolong terima Adit. Mereka saling berpelukan. Akhirnya Adit mulai membelikan rumah yang bagus untuk ayah ibunya dan menjadi tulang punggung keluarganya. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Baby, let's go. Mari kita cerita hari ini hanya ada di Key Vibes Radio. Oke guys, balik lagi Key Vibers bersama gue Caca di sini. Gimana tadi ceritanya? Luar biasa, anti mainstream kan, tentang si Adit, seorang laki-laki yang ingin transgender untuk menjadi seorang perempuan. Mungkin ada sisi negatif yang gak bisa kita ambil karena setiap manusia didesain dengan sebuah tujuan termaksud saat kalian dipilih Tuhan sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang laki-laki. Tapi kalian harus tahu di balik itu semua ada sisi positif yang bisa kita ambil, yaitu apa? Kita harus belajar dari seorang Adit di mana dia memperjuangkan hak yang menurut dia adalah suatu keinginannya dia. Nah, seringkali kita tuh sebagai anak muda susah banget memperjuangkan apa yang kita mau karena merasa terbentuk dengan segala macam. Tapi percayalah, saat kita berusaha keras untuk memperjuangkan apa yang kita mau, pasti Tuhan akan kasih kita jalan untuk mencapai apa yang kita mau. So, belajar dari seorang Adit, pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Adit adalah raih apa yang kita mau, tentukan kehidupanmu dan punya sifat yang gigih dalam meraih segala sesuatu. Karena saat kalian memiliki sifat yang gigih, maka apa yang kalian inginkan akan tercapai. So, kita udah ada di penghujung acara kita hari ini. Semoga tetap saksikan drama-drama radio yang akan kita buat selanjutnya dengan cerita-cerita yang anti mainstream selanjutnya. So, stay tune guys, tetap balik lagi nanti bersama gue dan Caca, dan nanti ada rekan gue Vina. Bye.